Omid tinggalkan Persib. Rene Albert pasrah, pemainnya hengkang. Dan beberapa berita dari klub-klub Liga 1 terbaru. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Satu persatu pemain asing Persib mulai meninggalkan Persib. Setelah Nick Kuipers, Geoffrey Castillion, dan Wander Luiz pulang ke negaranya, kini giliran gelandang asal Filipina Omid Nazari yang juga memutuskan untuk pulang ke Swedia. Omid mengatakan tak ada lagi yang bisa ia lakukan di Indonesia karena kompetisi pun belum jelas. Omid menegaskan kepulangannya ke Swedia hanya untuk berkumpul dengan keluarga. Tapi Omid tak mengatakan kapan ia akan kembali ke Persib. Bahkan tak menutup kemungkinan jika ada klub luar meminatinya, Omid bisa saja hengkang dari Persib. Ya, saya akan pulang ke Swedia. Saya ingin berkumpul dengan keluarga karena sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan di Indonesia. Kompetisi pun belum jelas. Saya tidak tahu kapan akan kembali ke Indonesia, ujar Omid Nazari. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert mengatakan tak menutup kemungkinan jika Persib ditinggalkan para pemainnya. Situasi kompetisi yang tak jelas membuat pemain jenuh, dan jika ada klub luar negeri menawari pemain Persib untuk merekrutnya, Rene Albert mempersilahkan dan tak akan menghalangi. Tidak menutup kemungkinan jika ada pemain Persib yang ditawar oleh klub luar untuk bergabung. Saya tidak bisa menahan mereka karena kompetisi memang tidak jelas. Pemain jenuh dan butuh penghasilan. Jadi jika ada klub luar negeri yang mau rekrut pemain Persib, silahkan saja, ujar Robert Rene Albert. Meskipun dua pemain asing Persib yaitu Geoffrey Castillion dan Wander Luiz sebelumnya sudah menyatakan akan setia di Persib hingga musim depan, namun dengan nasib kompetisi yang tak jelas membuat pemain ini harus menentukan nasib mereka juga. Jadi kemungkinan Persib kropos pun sudah diambang mata. Hal inilah yang diinginkan para mafia sepak bola di Indonesia. Liga sengaja dibuat terkatung-katung hingga pemain jenuh dan akhirnya hengkang. Kroposnya tim Persib tentu membuka peluang bagi tim-tim lain untuk jadi juara. Apalagi dengan format berbeda dan liga dimulai dari awal lagi, jelas ini menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memang tak menginginkan Persib juara. Lihat saja, jika Persib sudah kropos, pasti liga segera dijalankan. Dari tim Arema, meskipun liga belum jelas dan baru rencananya akan digelar Februari, namun manajemen Arema memastikan seluruh pemainnya dapat kontrak baru di November ini. Bahkan Arema pun telah mengikat seluruh pemain asing barunya hingga durasi 2 tahun. Hal ini diutarakan General Manager Arema, Rudi Widodo. Ya, kita nggak mau pemain kita lepas lagi. Kita ikatlah untuk durasi 2 musim ke depan. Kalau dibilang rugi ya rugi. Tiap hari itu kita harus keluarkan dana 3 miliar buat tim. Tapi ya klub harus tetap jalan dan kita nggak mau setengah-setengah, ujar Rudi Widodo. Dari tim Persebaya, meskipun jadwal liga belum disebutkan, namun skuad bajul ijo rencananya akan kembali latihan pada bulan Desember ini. Hal ini disampaikan pelatih Aji Santoso. Kita kan tahunya liga itu jalannya Februari. Nah, kalau benar, paling tidak Desember ini kita udah latihan lah. Jadi tim bisa solid dan temukan ritme, ujar Aji Santoso. Sementara itu, Presiden Persebaya Azrul Ananda memberikan saran pada PSSI dan PT LIB tentang rencana kelanjutan liga. Ini cuma saran ya, masukan untuk PSSI maupun PT LIB.
Ketika nanti membuat wacana, rencana dan sebagainya, belajarlah dari kemarin-kemarin itu. Nggak usah buru-buru, pastikan dulu semuanya sudah deal, baik itu izin dan sebagainya. Kita udah 2 kali loh terperosok, masa nggak mau belajar juga? Ujar Azrul Ananda. Lebih lanjut, Azrul mengatakan, kalau dilihat dari gelagatnya, menurut saya kompetisi nggak bakalan jadi deh. Dari isi surat PSSI dan PT LIB aja sudah nggak meyakinkan. Terlalu banyak kata-kata kalau di situ ya. Itu kan artinya mereka masih ragu. Ujar Azrul Ananda. Dari tim Persela, manajer Persela Yunan Ahmadi mengatakan tim Persela di tengah kebingungan. Pasalnya liga yang rencananya akan digelar pada Februari 2021 bisa membuat para sponsor hengkang dari Persela. Apalagi di Februari nanti format liga masih Liga 2020 sementara tahunnya 2021. Seperti sponsor ad hoc di jersey Persela. Pada Juli lalu Persela bekerja sama dengan ad hoc untuk menjadi jersey Persela di musim 2021. Namun liga di Februari nanti sudah tahun 2021 sementara liga masih bernama Liga 2020. Sekarang gini ya, sponsor aparel kita aja itu kerjasamanya sampai Desember 2020. Sementara sponsor aparel baru itu baru bisa gabung di 2021. Nah, liga di Februari 2021 itu masih Liga 2020. Jelas aparel lama sudah nggak mau sedang supply kita. Sementara ad hoc juga belum mau supply kita karena liga masih 2020. Itu baru satu sponsor loh, belum sponsor yang lain. Ini bisa bikin kita pusing, ujar Yunan Ahmadi. Dari tim PSM Makassar, kepergian beberapa pemain pilarnya membuat PSM dikabarkan tengah memantau striker keturunan Indonesia yang kini bermain di Liga Belanda di klub SC Cambuur. Ia adalah Ragnar Orat Mangun. Ragnar sendiri mengaku tak terlalu memperhatikan perkembangan sepak bola Indonesia. Namun dirinya mengatakan pernah menyaksikan pertandingan PSM Makassar versus Persija. Dirinya menilai tertarik untuk bermain di Indonesia. Saya tidak terlalu mengikuti sepak bola Indonesia, tapi saya sempat melihat PSM versus Persija di rekaman TV. Saya melihat antusias supporter Indonesia itu sangat tinggi. Hal itu baik untuk sepak bola. Ayah saya orang Indonesia, tapi saya lahir di Belanda. Kakek dan nenek saya orang Indonesia. Jika Indonesia butuh saya siap dan senang menjadi pemain timnas Indonesia, ujar Ragnar Orat Mangun. Nah, itulah tadi Rio Hasport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio.